beliau banyak sekali kitab beliau. Saya kemarin haji tahun 2019 saya silaturahim ke tempat beliau. Saya minta diikhlaskan kalau saya mengajar buku-buku orang tua beliau. Salah satunya ini, jadi saya dikasih buku satu kardus. Ini yang saya baca rutin setiap malam minggu, ya, termasuk semalam saya baca di rumah di kampung saya. Ada lagi yang saya baca satu lagi, judulnya Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang ini adalah mafahim yajibu an tusahhaha, pemahaman yang harus diluruskan. Banyak di sini dibahas tentang tawasul. Nah, pagi ini karena pas bulan Maulid, saya mau bahas tentang Maulid. Ya. Nah, banyak kekeliruan yang dipahami oleh sebagian umat Islam terkait dengan hakikat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, mereka menyangka bahwa ketika kita memperingati Maulid Nabi, kita mengadakan sesuatu yang sifatnya tidak disyariatkan menjadi disyariatkan. Ini yang keliru. Maulid Nabi itu, kata beliau, amrun adiyun, perkara biasa, bukan ibadah. Itu yang harus dipahami. Maulid Nabi itu amrun adiyun, perkara biasa. Karena kalau kita sebut ibadah butuh dalil, Pak. Butuh dalil. Kalau mau Maulid Nabi nggak perlu pakai dalil. Kumpulin uang, kumpul di masjid, baca berjanji, habis itu makan, selesai. Nggak usah cari ayat Quran, nggak usah cari hadis. Itu kadang-kadang yang nggak setuju juga kelewatan, yang sangat setuju juga kelewatan. Kadang-kadang begitu, itu jadi masalah. Yang tidak setuju bilang bid'ah, yang setuju sampai bilang sesuai dengan hadis Nabi, man a'dzama maulidi fa innahu ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka ia akan bersamaku di surga. Nggak ada hadis ini. Iya. Jadi kalau mau maulid nggak perlu pakai hadis. Itu perbuatan baik. Bapak mau sedekah perbuatan baik nggak? Bapak mau ngapain sedekah? Jangan, Pak, cari dulu dalilnya. Lu ngapain? Kalau jelas-jelas perbuatan baik dicari dalilnya. Ada nggak dalil yang menyuruh orang sedekah? Dia tahu nggak tahu bahwa sedekah adalah perbuatan baik. Nah, orang keliru ketika meletakkan perkara Maulid Nabi itu adalah perkara ibadah. Padahal Maulid Nabi itu amrun adiyun, sesuatu yang sifatnya biasa saja. Dilaksanakan bagus, enggak dilaksanakan tidak apa-apa. Oleh karena itu kata beliau, innana naqul wa qad qulna min qabl innal ijtima' li ajlil maulid an-nabawi, kumpul untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Asyarif, ma huwa illa amrun adiyun laisa minal ibadah fi syai'in. Kumpul untuk merayakan Maulid Nabi, merayakan peringatan Isra Mi'raj, merayakan turunnya Al-Qur'an di 17 Ramadan, merayakan tahun baru Islam, semuanya perkara biasa, soal laisa bil ibadah bi syai'in, laisa minal ibadah bi syai'in, tidak termasuk kategori ibadah. Lain halnya kalau segala sesuatu bagi kita niatan ibadah jadi pahala, jelas kalau itu. Jadi itu yang harus kita pahami itu. Jadi kalau orang sampai mencari dalil membid'ah-bid'ahkan itu karena mengkategorikan Maulid Nabi dan peringatan-peringatan yang lainnya sebagai ibadah. Padahal yang paling banter itu perkara mabghudhah atau mahbubah, yang tidak disukai atau yang disukai. Karena ini amrun adiyun, perkara yang biasa, bukan termasuk ibadah, dilaksanakan
silahkan, tidak dilaksanakan silahkan. Oh, kalau kita sebagai umat Islam ingin mengungkapkan ekspresi kecintaan kita kepada Nabi, kita adakan peringatan Maulid Nabi, bagus. Tapi juga jangan tekstual, jangan ada kan kadang-kadang orang yang nggak setuju itu Maulid Nabi itu cinta semusim. Nah, jadi ingat Nabi hanya pada bulan Maulid. Oh, enggak. Tiap hari sepanjang hayat bahkan. Ya. Bukan seperti itu pemahamannya. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh yang namanya munasabah, momentum. Kita pakai momentum bulan puasa untuk sedekah. Sedekah boleh nggak di bulan Syaban? Boleh. Di bulan Rajab? Oh, saya milih bulan Ramadan pas bulan baik. Harapannya pahalanya berlipat kan? Berlipat ganda, berlipat janda. Dengarnya berlipat janda katanya. Boleh. Maaf-maafan di hari raya Idul Fitri. Boleh nggak maaf-maafan sebelum hari raya Idul Fitri? Boleh. Momentumnya pas banget kalau pas lebaran. Mau maaf-maafan di bulan Rajab silahkan, di bulan Syaban silahkan, di bulan Muharram juga silahkan. Bahkan kapan kita punya salah kita harus minta maaf. Nah, orang dan tidak ada itu tradisi maaf-maafan tradisi maaf-maafan pada hari raya itu nggak ada, pada zaman Nabi nggak ada. Jadi seperti apa lebaran di zaman Nabi tidak kita bayangkan seperti yang terjadi di Karawaci. Orang pakai baju baru, masak, tupat, opor, dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, yang namanya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha di Arab itu biasa aja. Biasa itu orang datang ke masjid, sholat Idul Fitri, pulang, udah selesai Pak. Dapat 2-3 hari masuk kerja lagi. Yang ramai apa? Yang ramai itu pas bulan puasa, bulan Ramadan ramai sekali. Nah, kalau hari raya Idul Kurban biasanya lebih ramai. Makanya disebutnya Id Kabir, hari raya besar. Kalau Idul Fitri Id Shogir. Ya, jadi itu soal tradisi. Ketika masuk ke Indonesia, kemudian kita kemas peringatan hari raya Idul Fitri itu dengan tradisi kita. Oh apa? Selain sholat Idul Fitri, habis itu salam-salaman. Salam-salaman itu tradisi musafahah. Ya. Pernah nggak di Arab orang sholat habis itu salam-salaman? Ada nggak? Tapi kemudian ketika itu tidak terjadi di Arab, terjadi di Indonesia, dikatakan yang terjadi di Indonesia bid'ah. Itu kan soal tradisi. Salaman itu soal tradisi. Pak, kalau kita ketemu orang Arab, itu cara menghormatinya itu dengan mencium keningnya. Kalau kita ketemu kiai ya, kita cium. Kira-kira Pak, di Indonesia Bapak ketemu kiai dicium keningnya gimana kira-kira? Jangan nggak normal, ya kan begitu kan? Itu kan soal apa? Soal kebiasaan. Kebiasaan kita anak kecil ketemu orang tua cium, belum tentu berlaku di Arab. Jarang saya lihat anak kecil cium tangan sama orang tua, ya salaman aja. Karena memang tradisinya seperti itu. Nah, di tradisi kita untuk mengungkapkan hormat kita kepada orang tua, cium tangan. Jadi ketika kita bicara tentang tradisi itu beda-beda dan tidak perlu dipersoalkan selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kita nih yang hadir, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai jas, ada yang pakai mukena, ada yang pakai gamis. Ini kan soal selera berbusana. Perintahnya itu adalah menutup aurat. Bentuknya apa? Terserah. Mau pakai jas silahkan, kemeja silahkan. Oh, cuman di Indonesia ukurannya biasanya orang ke masjid pakai baju koko kan gitu. Boleh nggak pakai baju batik? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting menutup aurat.
Adapun tadi itu ukuran baju koko biasa pakai sorban itu ukuran tradisi aja, ukuran tradisi. Kalau di Arab orang pakai gamis. Nah, ketika masuk ke Indonesia disalahartikan setiap orang pakai gamis berarti syekh, berarti orang alim. Ya. Jadi ada yang pakai gamis nggak? Jangan tersinggung, bukan itu maksud saya, bukan itu. Ya nggak apa-apa pakai gamis, nggak apa-apa. Apalagi kalau kita niatkan mengikuti cara berpakaian Rasulullah itu bagus. Cuman maksud saya jangan dijustifikasi dengan baju. Orang di Arab itu Bu, ya syekh pakai gamis, ya maling juga pakai gamis. Karena gamisnya pakaian dia biasa. Ya. Loh ya kan begitu Pak. Yang membedakan Abu Jahal dengan Abu Bakar kan satu, yaitu iman. Kalau bajunya sama, bahasa Arabnya sama-sama jago. Kan Abu Jahal jago bahasa Arabnya, orang Arab. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Kalau di Arab, petugas imigrasi ini pakai gamis. Petugas imigrasi pakai. Orang nonton bola di stadion pakai gamis. Di stadion itu pakai gamis itu. Jadi kalau kita nonton bola di Jeddah, di Riyadh itu datang ke stadion, orang pakai gamis putih semua. Udah disiapkannya mau lidan, pemarhabaran apa? Itu pakaian biasa, pakaian kita sehari-hari begini. Ini kiai bukannya ke masjid malah ke stadion, bukan itu. Jadi substansinya adalah menghormati, meneladani Rasul. Ekspresinya salah satunya dengan maulid. Substansinya menutup aurat, tapi stylenya diserahkan masing-masing. Terserah, yang penting menutup aurat. Tentu nanti ada batasan etika tradisi lokal. Laki-laki auratnya itu ma baina surrah war rukbah, antara pusat dan dengkul. Jadi kalau menurut hukum, Bapak kalau mau sholat kembenan pakai sarung, sah nggak sholatnya? Tapi kebangetan. Nah kebangetan itu soal etika, Pak. Sopan san. Jadi ukuran fikihnya sah. Cuman masa iya kondangan pakai jas yang mahal, pakai batik yang mahal, giliran sholat dia kembenan, itu kurang ajar namanya. Nggak sopan. Itu bukan soal itu lagi, itu soal ukuran-ukuran tradisi. Jadi innal ijtima li ajlil maulid an-nabawi asy-syarif wa huwa illa amrun adiyun wa laysa minal ibadah bisai. Kalau kita pahami ini sebagai amrun adiyun, sesuatu yang biasa, tidak perlu libur. Maulid kayak silahkan. Ya kalau saya pilih maulid kalau ada kesempatan. Ya. Dan saya kira Masjid Al-Hidayah juga pasti maulid. Dan karena ini soal ungkapan kecintaan, maka jangan lagi ngapain maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Orang para sejarawan aja masih berdebat soal tanggal itu. Kita tidak mempersoalkan tanggalnya. Katakanlah itu masih khilaf para ulama. Tapi yang pasti Nabi dilahir, kan begitu kan? Mau tanggal 12, 13, 14. Tapi yang pasti Nabi Muhammad dilahirkan. Katakanlah tanggal 12 Rabiul itu keliru misalnya. Kira-kira masalah enggak kalau kita rayakan tanggal 12? Enggak masalah. Wong di antara kita mungkin Pak ya, yang lahirnya tahun-tahun 60-an, 50-an mungkin ya. Ada yang gak jelas juga tuh tanggal lahirnya. Kapan lahirnya? Wah, pokoknya waktu saya bikin KTP ingetnya tanggal sekian. Padahal itu udah pasti belum tuh? Termasuk saya Pak. Saya nggak pernah ulang tahun karena nggak yakin dengan tanggal lahir saya. Karena saya punya akte itu pas mau keluar negeri, mau ke Mesir. Salah satu syarat bikin paspor adalah harus punya, saya bikin akte tanggal lahirnya, merujuk ke ijazah. Saya tanya tanggal berapa saya lahir, saya ingat. Nah, orang tua saya bilang, seingat saya sih dulu bareng sama sebulan.
Saya tanya, itu tahun berapa lahir? Udah saya pastiin itu. Terus salah nggak itu? Ya nggak salah. Yang jelas saya lahir di dunia begitu aja. Soal tanggal berapa saya nggak tahu. Tapi yang diyakini oleh orang tua saya tanggal sekian. Katakanlah 12 Rabiul Awal itu keliru misalnya. Nggak ada salahnya kok kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Karena yang jelas Nabi dilahirkan. Jadi tidak perlu pokoknya yang namanya Maulid Nabi harus tanggal 12 Rabiul Awal. Ya nggak perlu. Bahkan kata beliau ini harusnya kita memperingati Maulid Nabi kalau itu bagian dari ungkapan kecintaan kita harus kita lakukan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Oleh karena itu kalau di kampung saya mau bulan apa kek, mau Muharram, mau bulan biasanya bulan haji tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya kan. Haram tuh orang udah banyak yang ngawinin, yang nikahin anaknya. Ya bulan bagus. Kecuali sekarang nih karena COVID berat takut pesta ya. Itu kalau besoknya mau resepsi, mau pesta. Kalau di kampung saya malam itu malam perwahan. Undang, Pak datangnya ke rumah mau maulid. Mau maulid. Bulan apa kek pokoknya kalau pas besoknya mau pesta itu undang. Tolong nanti malam datang saya mau bikin mau. Padahal bulan Dzulqa'dah itu. Bulan Dzulhijjah. Tapi judulnya mau. Saya nggak saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak saklek. Yang penting kita yakini Nabi dilahirkan. Ketika Nabi dilahirkan, inna wiladata Sallallahu Alaihi Wasallam min a'dhamin ni'am. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang paling agung. Dan wa inna wafatahu min a'zamil asaib. Wafat beliau itu adalah musibah yang paling besar bagi kita semua. Wasyari'ah hasad ala syukri bin ni'am wasabr ala masaib. Sedangkan syariat memerintahkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat dan sabar atas musibah. Jadi itu sekaligus jawaban kenapa kita memperingati hari lahir Nabi. Tapi kalau ulama yang diperingati apa? Yang diperingati apa kalau ulama? Haul. Kalau haul berarti yang diperingati hari wafatnya. Oh, kalau Nabi itu hari kelahirannya merupakan nikmat yang paling agung. Sedangkan manusia bisa diketahui baik buruknya setelah dia wafat. Jadi jangan dihaulin tergeer. Contohnya suul khotimah kan repot. Misalnya begitu misalnya. Jadi setelah dia wafat dia baru tahu oh ini orang ini suul khotimah, baik hidupnya, kira-kira begitu. Maka diperingati dengan peringatan haul. Wajib enggak? Enggak ada yang wajib, Pak. Diperingati bagus mendoakan, enggak diperingati juga jadi dibawa gampang aja gitu loh. Dibawa gampang. Ini kan yang repot ini yang nyerang habis-habisan. Nabi tidak pernah maulid, Nabi tidak pernah Isra Mi'raj, Nabi tidak pernah merayakan nisfu Sa'ban, Nabi tidak pernah memperingati malam nuzul Quran. Iya, termasuk ngaji hari Minggu juga Nabi nggak pernah. Jadi yang kita lakukan bid'ah semua ini semua. Nah, itu kalau kita hanya melihat bungkusnya saja. Tapi kalau substansinya apa? Mahabbatur Rasul, cinta kepada Nabi. Memperingati nuzul Quran, apa substansinya? Kita diingatkan untuk kembali kepada Al-Quran, banyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya karena setiap orang butuh momentum dari itu. Lakin al-musibah al-kubra fi adabil fahmi. Persoalannya adalah menjadi musibah ketika orang keliru. Maka kata Imam Syafi'i begini, Imam Syafi'i pernah ngomong begini. Ma jadaltu aliman illa walabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa walabani. Ini soal pemahaman. Kata Imam Syafi'i, kalau saya berdebat dengan orang pintar saya pasti menang. Karena orang alim itu ukurannya jelas. Kalau saya berdebat dengan orang alim saya menang. Walakin idza jadaltu jahilan walabani. Tapi kalau saya berdebat dengan orang bodoh, saya kalah terus. Imam Syafi'i coba.
Artinya apa? Berdebat dengan orang bodoh itu susah. Salah terus kita itu. Daripada 100, udahlah saya ngalah aja, kira-kira begitu. Wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau saya berdebat dengan orang bodoh, saya kalah. Karena orang bodoh pokoknya kalau orang bodoh itu nggak ada matinya. Bid'ah, kafir, munafik, semua. Kalau nggak begini salah, nggak begini salah. Nggak ada ukurannya dia, cuma satu ukurannya. Pokoknya. Padahal kalau orang alim saya enak ngobrolnya, kata dia, sama-sama nyambung. Kamu orang bodoh ini waduh. Illa ghalabani. Ya, tadi Pak Kori tadi baca ayat. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Ini kan ayat salah satu yang dijadikan dalil bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan. Kalau kita hanya tahu orang yang satu pendapat saja, itu kita disalahkan. Yang saya pelajari dari dulu, menyentuh itu batal titik. Selain itu salah semua, kan begitu. Padahal nih, kalau engkau mentalak istri-istrimu, mentalak perempuan istrimu, sebelum engkau sentuh dan dia telah engkau berikan mahar, maka engkau mendapatkan setengah dari mahar yang engkau berikan. Ini paham apa enggak nih? Nah, saya kasih. Jika engkau mentalak istrimu sebelum engkau sentuh, min qabli an tamassu, sebelum engkau sentuh dan engkau telah memberikan dia mahar, maka engkau mendapatkan setengah dari mahar tersebut. Dibalikin setengah. Si A laki-laki, si B istri, nikah. Habis akad tiba-tiba cerai. Maharnya udah dibayar 100 juta katakanlah begitu. Ketika belum diapa-apain, min qabli an tamassuhunna, belum disentuh dan cerai. Kemarin di mana tuh kejadian itu? Habis nikah langsung cerai itu. Di Lombok atau di mana? Lombok ya. Maka setengah maharnya untuk laki-laki dikembalikan, setengah buat perempuan. Sebelum disentuh, kira-kira makna sentuh di sini apa? Dicolek doang gitu. Dicolek kira 50 juta kalau gitu, Pak. Berhubungan suami istri. Dalam Al-Quran dibahasakan dengan bahasa yang halus. Kalau belum diapa-apain, balikin 50%. Ya buat uang malu lah ya. Kira-kira begitu. Apa aja tuh? Ya. Apa aja? Kemarin di Lombok ada Pak, habis nikah langsung cerai. Iya. Oh ya? Iya. Tapi jangan dipraktekin Pak. Ini bicara hukum aja nih ya. Oh, berarti sentuh di situ maknanya bukan bersentuhan, tapi bersentuhan dengan segala isinya. Kira-kira begitu lah. Oh, kalau begitu sentuh dalam Quran itu makna majazi, bukan makna hakiki. Majaz saja. Oh, sentuh itu maksudnya adalah hubungan suami istri. Oleh karena itu, kalau bersentuhan ya nggak apa-apa, tidak membatalkan menurut mazhab selain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saking hati-hatinya itu membatalkan wudu. Ada riwayat mengatakan Rasulullah wudu mencium istrinya langsung sholat, tidak wudu lagi. Ya. Ada juga riwayat yang mengatakan Rasulullah sholat tahajud kemudian sering digoda Sayyidah Aisyah dengan membuka betisnya. Ada yang mengatakan itu juga dalil tidak membatalkan wudu bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Salah satu dalil tadi itu Pak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Mau pakai mazhab apa silahkan. Kita umumnya pakai Syafi'i, bagus, lebih hati-hati. Mazhab lain silahkan nggak apa-apa, dan ini pasti ada manfaatnya. Bapak Ibu kalau pergi haji di waktu normal, waktu ifadah, itu mungkin nggak bersentuhan itu? Wah nggak mungkin, pasti bersentuhan. Bayangin setiap satu putaran belum selesai bersentuh lagi, wudu lagi, sama orang Libanon lagi ya cantik-cantik. Gimana Pak? Masa? Bagaimana? Nah
nanti nggak selesai. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal tidak batal kecuali ada unsur syahwat. Kalau unsur syahwat ya terserah masing-masing karena dia yang tahu, ya kita kan nggak tahu. Imam Abu Hanifah lebih ekstrim lagi, walaupun ada unsur syahwat tidak membatalkan wudu selagi tidak keluar sesuatu. Ya, ini bukan jorok ya, ini hukum ya. Gak apa-apa kata Imam Abu Hanifah selagi tidak hubungan suami tidak membatalkan wudu. Meskipun ada unsur syahwat, selagi tidak keluar sesuatu dari kubul ya, dan dubur. Ini bagian dari khazanah fikih, bahwa ternyata para ulama tadi, Imam Syafi'i karena hati-hati maka beliau mengartikan bersentuhan di situ adalah bersentuhan mutlak. Maka al-lamis wal malmus, yang menyentuh maupun yang disentuh, sahwa au biduni sahwa, ada unsur sahwat atau tidak, amdan au bi ghairi amrin, sengaja atau tidak sengaja, yungkidul wudu, membatalkan wudu. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal tidak membatalkan wudu selagi tidak ada unsur syahwat. Bersentuhan dengan, mohon maaf misalnya nenek-nenek kan ya, kalau ada unsur syahwat sih pengatan juga ya rasanya. Makanya nih, saya tidak pernah kalah kalau berdebat dengan orang alim, kata Imam Syafi'i, karena standarnya jelas. Tapi kalau sama orang bodoh, saya kalah terus. Iya, karena dia pokoknya harus menang, nah gitu. Pokoknya. Nah, kalau kita pahami bahwa Maulid Nabi itu amrun adiyun, ada, maka jelas al-farqu bainal adah wal ibadah. Perbedaan antara tradisi dengan ibadah. Kalau kita mengatakan wa in qalal qail hadhihi ibadah masru'a bi kayfiyatiha, ini ibadah yang disyariatkan dengan segala jenis tata caranya, maka kita pasti akan katakan aina dalil, mana dalilnya? Maulid Nabi ibadah, aina dalil, mana dalilnya? Saking pengennya dikeluarin dalil tadi, man azzama maulidi fa innahu ma'i fil jannah, man azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Saya pernah dulu ngisi maulid Pak di Jakarta sih. Peringatan maulid itu di spanduknya belakang itu ada background qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku maka aku akan bersamaku di surga. Ya bagus sih, cuman maksud saya ini kan nggak ada hadisnya, sehingga akan memancing orang yang tidak setuju dengan maulid tuh. Orang yang maulid itu sukanya begitu, bikin hadis-hadis palsu. Oleh karena itu gak perlu perbuatan baik tidak perlu dicari dalil. Mau sedekah kok cari dalil, baik. Itu perbuatan baik. Maulid perbuatan baik, mahbubah. Nah, kata beliau, kenapa perbuatan baik? Karena hunaka ijtima'an. Di sana ada kumpul orang banyak. Ketika kumpul orang banyak, di situ ada mau'izah, ada tausiah, ada pengajian. Itu kira-kira baik apa enggak tuh? Baik. Itulah yang dilakukan oleh para wali, para dai dulu, memanfaatkan momentum untuk memberikan dakwah. Jadi saya dulu disertasi saya judulnya itu tentang Asarul Adyan wal Mu'taqadat al-Mahalliyah fit Taqalid al-Islamiyah, fit Ta'lim al-Islamiyah di Indonesia. Judulnya pengaruh agama dan keyakinan lokal terhadap tradisi Islam di Indonesia. Kalau orang Jawa ada tradisi tapak bumi, ya Pak ya. Ada tradisi blokohan dan lain sebagainya. Itu nilai-nilainya saja. Dan ketika saya belajar di Maroko, Pak, di Maroko itu ternyata ada juga memperingati 4 bulan usia kandungan. Ada itu. Oh, saya bingung kok kayak di Indonesia. Ada juga peringatan
semacam tahlilan dari mulai 3 hari, 7 hari ada Pak. Ya, hanya cara tahlilnya berbeda. Itu kan soal teknis itu beda. Saya kira ada juga bedanya dikit-dikit antara tahlilan di Tangerang dengan tahlilan di Jakarta, ada juga bedanya dikit-dikit. Bukan soal itu, tapi intinya itu doa. Jadi kadang-kadang kita ini tidak percaya. Saya pernah tuh doa bareng-bareng, ada yang protes, ngapain doa bareng-bareng, doa tuh sendiri-sendiri aja. Satu saat dia mau ujian, bilang begini, saya mau ujian, tolong doain ya. Katakan nggak bisa sendiri-sendiri aja. Artinya itu kan fitrah Pak. Minta doa aja nggak boleh gitu. Saya mau ujian, tolong doain. Jangan sendiri-sendiri aja, kan nggak setuju dengan doa bareng-bareng gitu. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu mudah menyalahkan, padahal tanpa disadari kita sering melakukan. Loh, orang tuh kadang-kadang diuji dengan omongannya sendiri. Jadi orang tuh makanya keras-keras Pak. Semakin sering keras, semakin sering melanggar. Jadi maksud saya ya biasa saja ya. Tradisi selagi tidak bertentangan dengan prinsip agama tidak apa-apa. Kalau di Arab tadi itu ya bedakan mana yang ajaran, mana yang tradisi. Beda. Ini saya kasih contoh nih. Kalau ini agak serius ini. Ya. Di Arab dulu, Arab jahiliyah itu, kalau orang marah sama istrinya, puncak kemarahannya itu dia katakan anti alayya kadzahri ummi, bagiku engkau seperti punggung ibu. Namanya zihar. Namanya apa? Zihar. Kalau si perempuan istri sudah dizihar oleh suaminya, jatuhnya talak bain kubro. Nggak bisa balik lagi tuh dia, talak 3. Habis, selesai. Satu saat. Nah, saya tanya dulu, substansi zihar itu apa? Anti alayya kadzahri, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mohon maaf, artinya udah nggak nafsu lagi. Itu intinya kan itu, udah nggak nafsu lagi. Satu saat ada suami istri berantem, pengkarot, heboh sampai suaminya keceplosan ngomong anti alayya kadzahri, nyesel kedua-duanya itu, nyesel. Tapi mau balik lagi udah jatuh zihar. Akhirnya datang ke Rasulullah si perempuan ini, ya Rasulullah, saya habis berantem sama suami saya. Saking dahsyatnya itu pertempuran, marah, suami saya ngomong anti alayya kadzahri. Saya dizihar oleh suami saya. Hukum zihar adalah talak bain kubro. Sedangkan kami berdua tuh masih cintai. Dalam Islam kira-kira apa hukumnya? Kata Nabi, ya nanti akan saya jawab kalau turun wahyu. Nabi kalau ditanya itu nunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu ngomongnya enggak asbun. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kadang-kadang ada penceramah sekarang tuh ditanya apa aja bisa. Nabi aja nunggu wahyu. Kadang-kadang heran juga nih, hebat ini. Ditanya lagi, ya jangan nanti nunggu wahyu, ini waktunya udah mepet ini. Saya butuh kepastian. Ya nggak bisa. Desak terus lu untuk perempuan itu. Nah, maka turunlah ayat dari surat Al-Mujadalah. Mujadalah itu artinya berdebat. Jadi si perempuan tadi mendebat Rasul. Gimana sih masa dalam Islam ada kepastian hukum? Saya nggak mau pulang sebelum turun ayat. Idhabi, kata Rasulullah, pergilah ente, nanti kalau turun ayat saya kasih tahu. Setelah dia pergi, turunlah ayat itu. Ayat yang bunyinya qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Surat Al-Mujadalah ini. Di situ dijelaskan tentang hukum zihar dan kafarat zihar. Jadi zihar itu tidak perlu talak bain kubro, bisa digugurkan dengan membayar kafarat. Pertanyaan saya sekarang, kalau bapak atau misalnya ada orang Indonesia berantem sama istrinya, kira-kira ada nggak yang ngomong anti alayya kadzahri ummi? Ada nggak? Oh, kalau ada pinter banget itu orang.
Karena itu soal apa? Ungkapan yang berkaitan dengan kebiasaan lokal. Jadi ungkapan makian saja berbeda-beda antara orang Jakarta, orang Jawa Timur, orang Padang, tuh saya nggak sebutkan, tapi masing-masing punya tuh ungkapan makian. Tapi substansinya sama-sama memaki. Itu yang saya harus yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, nilainya, value-nya. Bahwa diturunkan Quran dalam bahasa Arab karena Quran turun di Arab. Tapi isinya adalah rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Value-nya dia menembus batas. Karena yang namanya nilai itu kan dimensinya tidak terbatas, unlimited ya, dimensi unlimited. Dimensi yang tidak terbatas. Oleh karena itu bedakan mana yang tradisi, mana yang doktrin, mana yang ajaran. Tadi bagian dari tradisi. Nah besok-besok kalau ibu dimaki sama bapaknya dengan maki-makian yang kurang lebih sama tadi substansinya, berkafaron. Jangan sembarangan. Kalau enggak urusannya talak bayan kubro ini. Itu kira-kira hati-hati lah dalam ini kira-kira begitu Pak ya. Lo kan di mana coba ada orang berantem diturunin ayat Quran, kira-kira kok ini penting banget gitu loh. Sampai segitunya. Oh, berarti ini harusnya berlaku untuk saya pernah mengangkat isu ini, kata teman saya yang ahli usul fiqh, ente cari usul fiqhnya, wah ini bagus ini dibuat dalam undang-undang. Kenapa? Karena sebelum itu sudah ada, karena kita ada KDART segala macam ya undang-undangnya. Nah kembali ke soal maulid tadi, bahwa jangan pernah man za'ama annana nukhassis al-ihtifal bihi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al Munawwarah au fi waqtin maksusin au bi lailatin maksusah fi sahrin maksusin bal huwa amun fi zaman wal makan. Siapa yang menduga, menyangka bahwa memperingati Maulid Nabi itu harus pas tanggal 12 Rabiul Awal, harus pas pada bulan Rabiul Awal, harus di Madinah, harus pada malam tertentu, itu keliru. Bal huwa amun fi zaman wal makan. Dia umum kapan aja. Mau diperingati di Karawaci silahkan, di Jakarta silahkan, di Surabaya silahkan, bulan Rabiul Awal silahkan, bulan Rabiul Akhir silahkan, bulan Sya'ban silahkan, nggak apa-apa. Bal huwa amun fi kulli zaman wal makan. Karena yang kita peringati itu substansi kelahiran nabinya. Oleh karena itu kapan saja kita, selagi niat kita itu untuk meladeni Rasulullah, kapanpun kita peringati tidak masalah. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu, karena ini ungkapan kegembiraan kita, nah ini terakhir saya mau sampaikan. Satu saat Abu Lahab itu siapa? Paman Rasul yang sangat menentang Rasul. Ketika Nabi dilahirkan, pembantu dia namanya Suwaibah itu bilang, Abu Lahab, Aminah melahirkan, kamu punya ponakan tuh Abdullah almarhum adikmu itu sekarang punya anak namanya Muhammad, dia baru lahir. Saking senangnya Abu Lahab itu, dia Suwaibah yang pembantunya tadi itu dimerdekakan, dia budak dimerdekakan, saking senang. Nah satu saat Abbas itu paman Nabi, saudaranya Abu Lahab, bermimpi. Dalam mimpinya ketemu Abu Lahab sudah meninggal. Abu Lahab, apa yang kau rasakan di sana? Waduh, kata Abu Lahab, habis saya disiksa. Kira-kira begitulah. Saya pokoknya saya di sini bahasanya itu lam alqa khairan ba'dakum. Pokoknya saya di sini gak ada bagus-bagusnya dah. Digebukin, diinjak, dipukul, pokoknya itu. Hanya saja Wero'ani sukitu bihadi bi'ataqati Suwaibah. Saya kadang-kadang dikasih minum. Kemudian setiap hari Senin siksaan saya diringankan. Nih besok berarti jadwal peringanan Abu Lahab nih. Besok hari Senin. Nah, dia dapat remisi keringanan. Kenapa?
karena saya memerdekakan hamba Suwaibah ketika Muhammad lahir. Jadi Abu Lahab kurang jahatnya apa coba Abu Lahab itu? Sampai di Quran disebutkan apa tuh? Ya surat apa namanya? Tabat ya Abi Lahab itu. Tapi dia pernah senang ketika Nabi lahir. Saking senangnya dia punya hamba dimerdekakan. Nah, kesenangan ini kemudian dibalas oleh Allah ya dengan cara diberikan minum dan diberikan keringanan siksaan setiap hari Senin. Jadi sekarang Abu Lahab lagi senang dia karena besok hari Senin. Ada riwayatnya nih di kitab-kitab hadis itu. Padahal Abu Lahab ketika Nabi jadi Rasul gitu diutus Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul itu luar biasa, menantangnya luar biasa. Nah, kemudian juga Abi Thalib. Abi Thalib itu paman Rasulullah, saudaranya Abu Lahab juga. Beliau sangat membantu Rasulullah, membela dari apa namanya cacian, dari serangan kafir Quraisy, tapi beliau tidak beriman. Dan kata Nabi, apa yang terjadi pada Abi Thalib, kata Nabi, wajadtuhu fi ghamratin nar. Saya mendapati dia di neraka yang paling dalam, kemudian aku angkat ke neraka yang dangkal. Kenapa? Karena walaupun Abi Thalib tidak beriman, Abi Thalib membela Rasulullah. Yang satu hanya karena pernah senang, yang satu jelas-jelas membela Rasulullah. Nah, karena riwayat ini kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah perbuatan baik itu ada pengaruhnya bagi orang yang tidak beriman? Ada yang mengatakan ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya sebatas keringanan, tidak membuat dia keluar dari neraka. Dia dibebaskan. Oh kita ini enak nih orang Islam, waduh egois sekali kita ya. Lalu kita kan ya meskipun nyicipi tapi keluar gitu loh. Cuma nyicipnya kita nggak tahu berapa lama kan. Kita kan dijamin semua masuk surga kan. Cuma ada yang transit dulu. Nah, transit tidak lama-lama kalau bisa. Nah kalau bagi orang yang tidak beriman, ada sebagian ulama mengatakan dapat mempengaruhi keringanan azabnya, tapi tidak membuat yang bersangkutan terbebas dari api neraka. Karena itu kita nggak apa-apa bahkan berbuat baik kepada orang yang tidak beriman selagi dia tidak menyakiti kita dan tidak mengusir kita. La yanhamullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak memerangi kalian dalam hal agama dan tidak mengusir kalian. Gak apa-apa. Punya tetangga non muslim baiknya, kita harus baik juga dengan dia. Gak apa-apa. Karena apa? Selagi di dunia maka hukumnya hukum dunia. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Oh ini orang non muslim mau salah mau benar harus salah. Gak boleh ya. Karena tadi innallaha yuhibbul muqsitin. Pernah Nabi lagi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang segerombolan orang lagi bawa keranda jenazah. Nabi berdiri. Kata sahabat, "Kenapa berdiri Rasulullah? Itu kan yang mati orang Yahudi." Apa yang berdiri? Kata Rasulullah, "Alaisat nafsan." Oh iya dia orang Yahudi. Tapi bukankah dia manusia juga yang harus dihormati? Jadi kalau ada iringan ambulan-ambulan yang lewat, wah itu mah biar mati sekalian. Boleh. Nabi saja berdiri menghormati. Bahkan ayat yang tadi saya baca tadi itu Al-Mumtahanah ya. Itu kan asbabun nuzulnya Asma binti Abu Bakar. Ibunya kan masih belum beriman. Namanya ibu pengen ketemu anaknya, bawa hadiah macam-macam, bawa makanan, bawa pakaian. Asma nggak menemuin. Gimana? Ibu saya belum beriman masa? Padahal ibu itu pengen sekali ketemu. Kemudian saudaranya Aisyah bertanya ke Rasulullah, emang begitu ya? Kalau kita harus bergaul dengan orang yang tidak beriman itu begitu? Oh enggak. Meskipun dia tidak beriman, apalagi orang tua, kita harus memperlakukannya dengan baik. Jika dia tidak memerangi kita dan mengusir kita. Ini sekaligus kontemplasi tentang pelajaran dari apa yang kita bisa ambil dari
keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah annal ijtima li ajril maulid an-nabawi amrun adiyun walakinnahu minal adat al-khairah as-salihah allati tastamilu ala manafi' katsirah, bahwa kumpul-kumpul untuk memperingati maulid Nabi perkara biasa, tapi meskipun demikian merupakan tradisi yang baik ya. Al-khairah as-salihah, tradisi yang baik. Allati tastamilu ala manafi' katsirah, yang banyak mengandung manfaat wa fawaid dan faedah, ta'udu 'alan nasi bi fadlin wa firin li annaha matluba syar'an bi afradiha. Banyak manfaatnya, banyak faedahnya yang kembali kepada orang yang memperingati atau merayakannya. Kira-kira kalau Maulid Isra Mi'raj itu banyak manfaatnya enggak? Banyak. Kumpul-kumpul, silaturahim, mendengarkan pengajian ya. Yang jadi masalah kalau habis Maulid, habis Isra Mi'raj bawaannya marah terus, berarti penceramahnya yang salah nih. Nah, itu jangan-jangan ngajak perang terus ya. Kalau ngaji Pak Bapak Ibu sekalian, pulang dari masjid itu bawaannya marah terus, itu nanti di screening lagi Pak. Jangan ini yang diajarin perang terus kan. Tadi kisah Suwaibah tadi itu, kisah Abu Thalib menunjukkan bahwa kecintaan bahkan dari orang yang tidak beriman sekalipun punya manfaat bagi yang bersangkutan, apalagi kita pengikutnya ya, menyebut namanya berkali-kali dalam setiap hari. Ketika kita memperingati Maulid Nabi, maka kita insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari ya. Di sini Pak ada cerita nih Pak, ada cerita yang terakhir ya, cerita orang Badui Saudi itu, Badui Arab. Satu saat dia berziarah ke makam Nabi. Ketika dia berziarah ke makam Nabi, dia itu mengutip ayat Al-Quran. Kisah Nabi 166. Ada riwayat mengatakan ada seorang Arabi, orang Badui. Orang Badui itu orang yang unik Pak, orang yang polos ya. Orang yang polos, orang yang ngomong apa adanya. Kadang-kadang Nabi lagi ceramah dia protes. Terus pokoknya orang itu apa adanya gitu, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang ditutupi orang. Nah, satu saat ada Nabi sudah meninggal dunia, datang seorang Badui berziarah ke makam Nabi. Ketika dia datang ke makam Nabi, dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Sami'tullah yaqul, aku pernah mendengar firman Allah yang bunyinya walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Mereka orang-orang yang berdosa ya, yang memiliki banyak kesalahan, datang kepadamu Muhammad, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni mereka, dan wastaghfara lahumur rasul, dan engkau Muhammad Rasulullah meminta ampunkan mereka kepada Allah, maka niscaya mereka akan mendapatkan Allah, zat yang maha pemberi taubat dan zat yang maha kasih sayang. Artinya begini, saya pernah dengar Allah berfirman bahwa kalau orang berdosa, penuh dengan dosa, datang kepada Allah bertaubat, dan engkau memintakan ampunan kepada Allah untuk umatmu, niscaya engkau akan mendapatkan Allah zat yang maha memberi taubat dan maha memberi kasih sayang. Artinya orang tuh kalau bertobat benar-benar pasti akan diampuni lah, kira-kira begitu ya. Kalau Allah memberikan ampunan dan engkau ikut membantu untuk mengampuni umatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah, tolong ampuni umatku ini. Saya pernah dengar ayat itu. Ini suratnya surat An-Nisa ayat 64.
Nah kata si Badui tadi, waqad ji'tuka mustaghfiran. Sekarang saya udah datang, mau minta ampun, kata dia gitu. Li dzambi mustasbi'an bika ila rabbi. Sekarang saya datang ingin membuktikan bener enggak nih ucapan Badui begitu, dia apa-apa maksa dia itu. Meminta ampun aja maksa dia itu. Orang kan kalau meminta ampun takut gitu Pak ya. Pokoknya saya meminta maaf harus diampuni, kira-kira begitu. Saya dengar ayat ini, saya ingin buktikan bener enggak bahwa janjimu itu benar-benar tercapai, apa terjadi. Aku datang dengan penuh dosa, meminta ampun kepada Allah, minta syafaat kepadamu agar dosa-dosaku diampuni. Kata si Badui tadi. Setelah itu dia pergi, datang ziarah, doa marah-marah, pergi. Summan sorofal a'rabi, kemudian dia pergi dari makam Nabi itu. Fagolabatni aini, orang yang menceritakan peristiwa ini ngantuk, tertidur. Dia tidur, dia mimpi. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil naum. Kemudian saya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilhaq al-a'rabi. Susul itu si Badui tadi, kasih tahu dia. Fabasyirhu annallaha qad ghafara lahu. Kasih dia kabar gembira karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa. Padahal tadi dia datang itu agak maksa gitu. Nih, Nabi nih, lu pernah ngomong begini. Nah, sekarang saya mau tagih tuh omongan itu benar apa enggak? Loh, kira-kira begitu tuh. Nah, bukti. Kalau orang Badui itu biasa begitu, Pak, orang Badui. Sampai sekarang juga begitu dia. Jadi di Arab Saudi itu kalau antara Mekah Madinah sering ada sensor kecepatan. Jadi kalau mobil speednya di atas 120, dia kena ini Pak, kamera. Kena kamera, nanti datang SMS tuh dari Ditlantas lah kira-kira. Anda telah melanggar kecepatan melebihi kecepatan yang ditentukan. Dendanya itu 300 real, 1 juta. Nah, kamera-kamera itu kan pindah-pindah. Karena kalau dia nggak pindah-pindah kan orang tahu gitu kan. Pindah-pindah, dia di kameranya itu di dalam mobil. Nah si Badui, orang-orang Badui itu tahu ini kamera, ini mobil yang ada kamera ini. Itu mobilnya dirusakin sama dia Pak. Ini negara-negara saya tinggal di sini malah dihukum, dirusakin sama dia mobil itu. Dan nggak ada yang berani, nggak ada yang berani otak-atik karena ya udah begitu kelakuannya. Nggak bisa gitu. Jadi orang yang polos, jujur itu cerita-cerita orang Badui itu kan begitu. Ketika tiba-tiba masuk masjid terus kemudian kencing di dalam masjid kan begitu. Dia polos apa adanya dia. Nah, jadi gaya dia meminta maaf, minta ampun aja begitu. Nih saya datang membuktikan betul nggak ucapanmu ini. Saya banyak dosa saya datang ke sini minta ampun dan minta syafaat kau supaya dosa-dosa diampuni. Dia pergi, habis itu pergi doa marah-marah terus pergi. Yang di situ tuh yang ngelihat dia itu tadi mimpi. Dalam mimpinya ketemu Rasulullah, ilhaq al-a'rabi fabasyirhu annallaha qad ghafara lahu. Susul dia kasih tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Kenapa? Karena datang ke makam Rasulullah dan menyampaikan apa yang disampaikan tadi itu. Dan banyak sekali kisah-kisah bagaimana kalau kita bersolawat, apakah sampai ke Rasulullah, apakah Rasulullah mendengar dan seterusnya ya. Bahkan setiap hari diriwayatkan malaikat itu ngasih tahu, ya Rasulullah si fulan bin fulan berselawat kepadamu. Maka man shalla alayya salatan sallallahu bihi asra. Dan riwayat lain mengatakan bahwa Nabi itu setiap hari diberikan progres tentang hambanya. Si fulan ini hari ini bagus dia, sholat duhanya rajin, sholat tahajudnya rajin, Nabi senang. Tapi kalau kemudian si fulan nih hari ini nih, waduh dia ketiduran, maksiat, nah Nabi kemudian minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking segitunya sampai meninggal pun masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala umatnya diampun. Masa orang seperti ini kita nggak mencintai? Hanya sekedar dengan memperingati hari kelahiran kita. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebetulnya ini pertanyaan
sudah sering ya dipertanyakan di mana-mana. Seperti begini, kita merayakan Maulid Nabi, apa bedanya dengan Natal? Itu juga sama kan seperti merayakan ulang tahun. Sekarang anak muda juga mengatakan, kenapa kita dilarang ulang tahun? Rasulullah juga dirayakan. Gitu. Nah yang kedua, saya ingin mengetahui Pak Ustaz, selama kalau kita merayakan memperingati Maulid itu selalu dibacakan burdan. Burdan kan? Burdan itu siapa sih yang mengagas pertama? Karena pernah saya mengalami membacakan salawat kita harus berdiri dengan catatan bahwa Rasulullah hadir. Nah saya waktu itu tidak bisa berdiri, duduk aja gitu Pak Ustaz. Sampai ustazanya bilang begini, wah kalau yang duduk tidak ada pahala dari Rasulullah. Bagaimana Ustaz menanggapinya seperti itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi, apa bedanya dengan peringatan Natal? Karena Natal juga adalah memperingati hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ini juga perdebatan nih, betul nggak tanggal 25 Desember? Tapi saya kira tadi juga sama. Kalau saya sih berprinsip bahwa mau betul mau tidak yang jelas Nabi Isa, Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, oleh karena itu yang kita ambil itu bukan tanggal persisnya, tetapi adalah substansi dari kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak harus tanggal tertentu. Beda enggak dengan Natal? Yang kalau orang Natal kira-kira tanggal 27 Desember ada yang mau datang nggak Bu? Hari Natal tanggal 27, 29, ya 25 kan yang kita ketahui. Sekarang Natal saya geser dari tanggal 27 misalnya begitu ya. Protes nggak itu? Karena yang bersangkutan itu peringatannya terkait dengan tanggalnya. Kita peringatannya dengan kelahiran Rasulullah. Terlepas mau tanggal berapa, yang penting Nabi dilahir, itu perbedaan. Dan kita memandang Maulid Nabi itu bukan perkara agama, tetapi perkara tradisi. Beda dengan Natal itu perkara agama. Coba dah, barang siapa misalnya nih ada pendeta bilang Natal adalah bidah, kira-kira marah nggak tuh? Karena itu perkara agama. Kita melihat Maulid Nabi sebagai amrun adiyun, perkara biasa. Mau Natal mau Maulid silakan, mau nggak Maulid bukan. Kalau Natal bukan pilihan, harus Natal. Itu bedanya di situ. Yang kedua, jangan salahkan anak-anak muda sekarang kalau merayakan hari ulang tahun. Sekarang saya tanya, boleh ada yang salah enggak kalau kita memperingati hari ulang tahun? Salah apa enggak? Tidak ada yang salah. Selagi cara memperingatinya dengan cara yang baik, nggak apa-apa. Kalau menurut saya mau ulang tahun silakan, nggak ulang tahun juga nggak apa-apa. Selagi dilakukan dengan cara yang baik. Ini nih mau syukuran udah 17 tahun, sweet 17, panggil anak yatim 50 orang, dikasih sedekah, itu baik apa enggak tuh? Baik, nggak apa-apa. Tapi kalau ulang tahunnya ya saya nggak pernah ulang tahun sih, nggak tahu gimana cara ulang tahun. Saya ulang tahun itu ya tahunnya ada di NIP gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi jangan disalahkan anak-anak yang ya nggak salah, nggak ada yang salah mau ulang tahun silahkan nggak apa-apa. Apalagi kemudian kita itu melakukan hal yang boleh nggak apa-apa, tidak melakukan hal yang boleh juga nggak apa-apa. Ini boleh nih, tapi kita lakukan boleh nggak? Sesuatu yang boleh tidak kita lakukan ya boleh. Ulang tahun boleh, tapi saya nggak pernah ulang tahun ya nggak apa-apa. Mau ulang tahun dia silahkan nggak apa-apa, selagi dengan cara yang baik. Terus tadi yang ketiga, sholawatan berdiri,
nggak ada keharusan. Apalagi kalau orang nggak bisa berdiri. Masa gara-gara saya sakit nggak dapat syafaat dari Rasulullah, nggak adil amat, nggak ada. Hah? Nah, sholat kan apalagi sholat ya. Di dalam syariat itu ada yang namanya rukhsah dan ada yang namanya azimah untuk perkara yang wajib. Azimah ketentuan awal, sholat zuhur 4 rakaat, titik. Boleh enggak jadi 2 rakaat? Boleh kalau kita mengqasar. Tapi ada ketentuannya. Kalau kita sedang musafir dan seterusnya. 4 rakaat itu namanya azimah, 2 rakaat namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Azimah itu ketentuan awal. Sholat harus berdiri kalau bisa, nggak bisa boleh duduk, nggak bisa boleh muttaji'an. Boleh muttaji'an itu boleh tidur miring. Nggak bisa boleh mustalqiyan, boleh terlentang. Nggak bisa masih boleh dengan isyarat mata, nggak bisa disolatin. Ada gradasinya, ada apa namanya? Iya. Wassalam kalau tadi itu. Jadi syariat itu gampang sekali. Haji wajib jika mampu. Makanya saya sebut, siapa yang bisa jawab naik haji jika mampu. Jadi syariat, tidak ada syariat perintah agama yang tidak bisa dilaksanakan. Semuanya bisa. Tinggal mau apa? Zakat wajib kalau kita punya harta sampai nisab. Kalau buat hidup pas-pasan, utang di mana-mana ya nggak wajib. Malah orang yang punya hutang yang nggak bisa bayar itu kan termasuk gharib. Itu malah diberikan zakat. Jadi makanya Islam itu kan salah satu kelebihannya adalah syariatnya itu samhah. Jadi sangat lentur, toleran. Ada yang sifatnya thawabit, ada yang sifatnya mutaghayyirat. Nah ini, ada yang sifatnya thawabit tetap. Sholat zuhur ketika kita mukim tidak kemana-mana harus 4 rakaat. Thawabit, nggak boleh diubah. Bisa kok Ustaz? Diskon lah jadi 3 rakaat zuhur. Nggak bisa. Itu thawabit. Sesuatu yang sudah pasti ya. Maklum nanti ini berdarurah, sholat wajib, puasa, Ramadan hukumnya wajib, itu thawabit, nggak bisa berubah itu. Tapi kalau yang mutaghayyirat, yang dinamis boleh. Yang dinamis. Tadi soal baju. Karena soal baju itu prinsipnya menutup aurat. Selain itu soal fashion, soal style. Yang jelas aturannya tutup auratmu tidak membentuk badan. Itu kan kalau perempuan itu tidak membentuk badan. Makanya ada kasifat ariyat. Perempuan kelihatannya tertutup tetapi sebetulnya dia ariyat, dia telanjang karena membentuk badan tadi itu. Jadi kalau ibu selawatan duduk nggak apa-apa, berdiri juga nggak apa-apa. Tadi yang berdiri tadi itu niatnya adalah merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu soalan aja, soal apa ya? Ya soal rasa lah. Ya yang nggak bisa berdiri jangan maksain berdiri, nggak apa-apa. Mau duduk silahkan, mau sambil silahkan. Jangan juga di kamar mandi baca sholawatan, itu yang salah. Ya. Jadi dibuat enjoy saja. Ya. Jadi beragama itu karena agama Islam itu datang untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi pemeluknya. Kalau dia tidak damai, tidak nyaman, pasti ada yang salah. Ada yang salah dengan itu. Orang kalau beragama bawahnya mau berantem terus ini waduh. Repot. Karena dinus salam, agama kedamaian. Ya. Islam itu taslim apa? Ya damai, nyerah, damai, kita serahkan semuanya. Itu Islam itu seperti itu. Jadi tidak ada yang. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Burda itu katanya begini, burda itu ada orang yang sakit, kemudian dia bermimpi ketemu Rasulullah dan minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu ingin bikin syair-syair puji-pujian yang memuji engkau, boleh apa enggak? Boleh. Kemudian dia buatlah syair, bangun dia sudah dalam keadaan sembuh, dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nah isinya itu apa? Isinya itu amdah, puji-pujian kepada Rasul. Apa tuh puji itu?
Innal ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u li dzambi yastaghfirunallah. Itu apa artinya, Pak? Ya sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Ya sayyidi ya man lahul jah indallah, orang yang memiliki jah, apa posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jah. Innal musiina perjauh, orang-orang yang musiin, orang-orang yang buruk yang penuh dengan dosa itu datang. Innal musiina perjauh li dzambiyas taghfirullah, dengan dosa untuk meminta ampun. Makanya kalau mengatakan boleh untuk tawasul itu boleh, bukannya jadi boleh itu berarti dilakukan boleh, dilakukan juga nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tawasul itu begini, saya mau ketemu wali kota, ini bupati Pak, bupati Tangerang, saya nggak kenal, yang kenal Patri, saya mau ketemu bupati nih, saya kan cukup datang tuh gimana gitu rasanya. Kalau Patri kan udah kenal, bisa nggak disampaikan Pak, atas wasilah Bapak saya bisa ketemu. Oh iya gampang, nanti saya ngomong. Oh Bupati, saya punya teman akrab, pengen ketemu Bapak. Oh iya besok, ya kan langsung begitu Pak. Karena saya bertawasul dengan Patri. Kalau saya ujuk-ujuk datang, saya harus melalui penjagaan Satpol PP. Bapak udah janji belum? Keperluannya apa? Segala macam kan jadi susah. Ketemu sih ketemu tapi susah. Kira-kira begitulah ekspresinya. Bertawasul kepada Nabi, kepada para wali, kepada para ulama, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali kita dapat kecipratannya, kira-kira begitulah. Ya kalau sudah merasa pede sekali nggak apa-apa, langsung aja pulang nggak apa-apa. Ya. Karena itu boleh itu bisa kita lakukan, boleh juga kita tidak lakukan. Tinggal pilih. Kalau sudah merasakan soleh sekali silakan. Tawasul itu kira-kira begitu. Orang kecemplung sumur mau berdoa kepada Allah langsung bisa nggak? Bisa, tapi kan ada wasilahnya. Ada orang lewat. Kalau kita nggak percaya tawasul, gak usah minta tolong. Lain, percaya tawasul nggak? Percaya. Kalau percaya saya tolongin. Kalau nggak biar langsung aja minta Allah. Semuanya melalui wasilah kira-kira begitu. Nah, itu bagian dari tawasul lah kira-kira. Boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Itu pilihan saja. Jadi nggak usah diperdebatkan. Kalau saya berdoa kadang-kadang Allah bihaqqi nabiyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqi wa sholihin atau salli bilaika ya Allah. Saya nggak pede langsung ya bertawasul kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Kalau yang punya mereka tertentu kepada Syekh Qur'an Jilani, kepada siapalah gitu ya, nggak apa-apa. Nggak juga ya nggak apa-apa. Allah Maha mendengar. Ya. Belum tutup sudah, belum tutup sudah. Tadi kita minta doa untuk kita sakit. Oh iya. Tadi kebetulan Ustaz Riki itu teman SMP beliau. Persis. Teman SMP beliau waktu di Buntet. Cirebon. Ya, Cirebon. Begitu beliau adalah Pak Nasrullah dari Arab juga di Indonesia. Ketemu lagi di UIN ya. Ini enggak. Beliau enggak. Tolong karena beliau ini mereka ada masalah aku. Di Mabaknya, mudah-mudahan beliau di sana. Jadi betul apalagi saya ada pertanyaan waktu Bapak Rasulullah apa benar beliau itu sakit? Rasulullah benar sakit ya. Masa Rasulullah itu merasa sakit kan? Ulama-ulama yang biasa ada kayak itu. Pak ini nanti sarung dari ibu ya. Baik, Ibu mau langsung ya. Tadi kan awal membolehkan
pertama, yang kedua, tadi kan Bapak sempat mengatakan kalau sudah membayar mahar, tapi belum disitu tiba-tiba. Tetapi kalau yang sekarang banyak kita yang menjualkan acara bersama. Jadi teman saya sempat mengerjakan anaknya, sudah menyewa gedung, sudah jadi tapi ini kalau Ini suaranya saya nggak bisa. ya lupa ya. Bisa dibuka dulu sebelum biar suaranya jelas. Ya, Pak Ustaz jadi teman saya sempat mempunyai anaknya. Tinggal seminggu lagi, sementara sudah nanti sudah sewa dulu. Makanya itu ya, nanti sudah dikasih juga kalau mau pertunangan. Pertunangan ya? Ya, tapi terus ketika mau ada harapan dari sewa gedung datang sudah ada, akhirnya ini dibalikkan. Bubar, kayak ini. Bubar. Nah, ketika sekarang banyak yang wanita yang gitu ya Pak Ustaz ya. Bukan. Nah itu kan ada kebanyakan orang yang penting saja. Jadi intinya bukan terima kasih. Kalau yang pertama tadi apa yang pertama Bu? Yang pertama itu Yusuf. Oh ya. Terima kasih. Sebelumnya mari kita sama-sama doakan Ustadz Rifki Muhammad Fathi. Beliau orang alim, saya tahu, teman saya waktu sekolah di Madrasah Sanawiyah Buntet pesantren. Lama tidak ketemu, tiba-tiba ketemu waktu mau jadi pegawai negeri tahun 2007. Ya, ketemu dengan beliau, masih kenal. Terus ya belum ketemu lagi sampai sekarang, kecuali WA-an itu kan ya. Dan saya dengar beliau sedang sakit ya. Kita doakan semoga Ustadz Rifki ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa jamaah dari Masjid Al Hidayah ini beliau diberikan kesembuhan sehingga bisa bersama-sama dengan kita melakukan tahlim subuh rutin di masjid ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ke pertanyaan Patri tadi, betulkah Rasulullah itu merasakan sakit ketika sakaratul maut? Sedangkan para ulama saja ya itu tidak merasakan sakit. Pertanyaannya, apakah kita tahu beliau-beliau itu tidak merasakan sakit? Nah itu. Jadi Nabi pernah ditanya, apa yang kau rasakan? Wah, luar biasa, seperti apa, terlepas dari kulit gitu ya, terlepas dari kulit. Nanti umatmu itu rasanya berkali-kali lipat dari itu. Karena engkau itu Nabi. Makanya ketika mau dicabut, Nabi itu kan malaikat Israel itu kan izin dulu. Udah siap belum? Ini. Karena akan merasakan sesuatu yang sangat sakit sekali. Nah, itu akan terjadi pada kita dengan rasa yang berkali-kali lipat. Karena kita tidak tahu apa yang dirasakan orang ketika sakaratul maut. Yang kita lihat itu adalah fisiknya. Yang kita lihat fisiknya, Patri. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan kalau orang tidak percaya azab kubur, gampang itu kata dia. Karena kan seolah-olah orang itu meninggal dikubur, mana yang disiksa? Kalau dia mengatakan alam barzah itu ya kuburan, itu yang keliru. Kalau alam barzah itu kuburan, malaikat munkar nakirnya di mana? Orang lahat itu kecil banget, ya kan? Terus posisi malaikat di mana, mayat di mana? Kalau kita menggambarkan alam barzah itu adalah kuburan. Alam barzah itu alam yang bisa jadi alamnya itu alam imateri nah makanya Abu Nawas itu dia mau ngerjain malaikat. Kata dia waktu meninggal wasiatnya, tolong saya kalau meninggal dikafani dengan kain kafan yang sudah lusuh dan usang. Kenapa?
supaya disangka mayat yang dulu, mayat lama katanya gitu. Wah ini malah lama udah kita tanya kemarin itu. Dikiranya malaikat ketipu kali ini. Nah, yang alam barzah itu beda dengan kuburan. Kuburan orang mau dikubur dimanapun. Oh mungkin kalau dikuburnya itu di mana tuh yang mahal sekali Pak? Ya San Diego Hill. Sama Al Azhar Memorial Park Papua. Mungkin di sana itu kuburannya enak kali ada AC-nya gitu mungkin. Ya enggak lah. Mau dikubur di mana sih kalau memang Ibal masih kita kama tadi nutudan sesuai apa akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Dikiranya kalau dikubur di San Diego Hill itu mungkin malaikat senyum-senyum nanya gitu ya. Enggak. Ya. Pelayanannya bagus misalnya. Ada karpet merahnya, ada apa namanya? Kalau di hotel tuh ada welcome drink misalnya gitu ya. Ayo minum dulu sebelum ditanya kalau begitu ya. Enggak. Nah, kata Imam Ghazali, kadang kita melihat orang itu menderita tidak menderita dari fisiknya, belum tentu. Ada orang kelihatannya sehat walafiat, tetapi kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Siapa tahu dia lebih menderita dari kita. Ini siksaan psikis itu lebih dahsyat dari siksaan fisik. Ada orang yang justru fisiknya itu terpengaruh oleh oleh penderitaan psikis. Ada orang cintanya bertepuk sebelah tangan, sehat walafiat, karena nggak direspon akhirnya kepikiran, nggak makan, nggak minum, mati Pak. Ada juga begitu atau sakit. Nah, kata Imam Ghazali, lihat orang tidur. Bapak pernah dengar nggak orang direp-rep? Kalau orang Betawi direp-rep itu orang yang lagi tidur itu kayak nggak bisa napas, kayak didudukin apa gitu. Ya, itu biasanya tidurnya itu belum baca doa tidurnya. Saya juga sering direp-rep, pernah ada. Orang yang direp-rep itu nggak tahu bahwa dia itu lagi mimpi lagi diuber-uber, tadi uber-uber serigala, tadi uber-uber hantu apa gitu kan. Yang lihat orang tidur enak amat ya. Padahal lagi mati-matian itu pada dalam mimpinya itu. Kita ngelihatnya nyenyak tidur. Kadang-kadang ngorok lagi, padahal tuh lagi lari pontang-panting mimpi buruk. Bisa jadi nggak itu? Nah itu kira-kira seperti itu Pak. Jadi makanya jangan dilihat dari fisiknya. Kita nggak tahu apa yang dirasakan. Makanya saya waktu marak sinetron Indosiar dulu kuburan itu ya. Orang pokoknya kalau begini matinya begini gitu. Lah iya kan ada sahabat yang meninggal itu ya ditusuk ketika perang, itu kan kelihatannya secara zahirnya itu kok iya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ada orang yang tidak beriman ya, meninggalnya itu kanan senyum, wah surga ini nyanyian gitu kan. Belum tentu. Yang kita lihat adalah fisiknya ya. Jadi yang jelas yang namanya sakaratul maut itu betul-betul Nabi mengatakan bahwa sangat sakit sekali dan umatnya nanti akan merasakan yang lebih dari itu. Kata malaikat Jibril waktu itu ya, karena engkau Nabi engkau kasih Allah maka treatmentnya berbeda dengan orang lain. Yang orang lain nanti akan lebih dahsyat dari ini. Makanya tadi baca doa itu kan Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Mudahkan ketika sakaratul maut. Yang berikutnya niup lilin. Begini Bu, sekarang apa niat kita? Itu saja. Jadi ada hadis bunyi begini. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Itu konteksnya kalau hal-hal yang sifatnya buruk. Hal-hal yang sifatnya buruk. Karena Nabi pun dalam satu riwayat disebutkan kalau menyisir itu pakai stylenya gaya Yahudi. Nabi kalau nyisir itu pakai stylenya orang Yahudi. Karena Nabi tidak melarang untuk meniru orang lain selagi tidak ada aturan dalam syariat. Gak apa-apa. Jadi Nabi pun gaya menyisirnya gaya Yahudi. Nah sekarang nih kita itu kadang-kadang parsial ya. Pokoknya barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Padahal ada hadis lain bunyinya al-hikmatu dhalatul mu'min. Sesuatu yang baik itu adalah pusaka orang beriman yang hilang.
Jadi kebaikan itu dimanapun dia ada, entah di orang non-Islam, di orang ini, kalau itu baik kita ambil, karena itu adalah dolatul mukmin, pusaka orang Islam yang hilang, pusaka orang beriman yang hilang. Kalau dia temukan, dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau baik, meskipun itu bukan dari umat Islam, maka kita berhak untuk bahwa aku biar bahkan itu lebih berhak untuk mengambil itu. Kira-kira kalau orang pakai jas, pakai dasi, itu baik nggak? Gagah kan? Rapi kan? Itu tradisi siapa tuh? Yang jelas bukan tradisi umat Islam. Tradisi orang? Boleh nggak kita ambil? Boleh. Nggak masalah. Orang pemimpin Arab juga pada pakai jas, pakai dasi. Pemimpin Arab pakai jas, pakai dasi. Ini tidak ada kaitan dengan agama. Ini soal gaya, soal stil. Nggak ada urusannya itu dengan agama. Nah, niup lilin niatnya apa? Biar disangka, kalau niatnya saya mau pengen seperti orang Nasrani, itu salah. Kalau niat cuman ada angka ditiup, ya sekedar senang-senang aja gitu, menurut saya nggak apa-apa kalau menurut saya. Masa gara-gara niup lilin imannya berkurang? Kalau saya enggak lah. Kalau ditiup silahkan, nggak ditiup juga nggak apa-apa. Itu simbol saja, simbol. Oh, niup lilin itu pertanda ulang tahun. Tapi kan yang namanya lilin itu kan bukan hanya pertanda ulang tahun, mati listrik juga ya. Mati listrik, lain lilin. Listrik nyala, lilinnya ditiup. Gak apa-apa, mau ditiup silahkan, nggak ditiup juga nggak apa-apa. Itu soal teknis saja lah itu ya. Saya kalau di kampung itu orang mau naik, kalau dia bikin rumah, naikin apa namanya? Iya, kalau itu. Ya itu ada pisang, ada bendera. Ya, itu apa loh bendera itu? Ternyata itu ada nilai yang luar biasa di situ, Pak. Iya. Saya pernah cerita, kenapa sampai ada bendera? Kalau orang itu bilang congcit. Ternyata nilai nasionalismenya luar biasa di situ itu. Kita yang belum tahu apa-apa bilangnya bidah-bidah aja itu. Waduh. Baru kemarin sore udah bilang bidah-bidah aja. Jika orang tua kita dulu nggak berpikir apa-apa ya. Semuanya itu ada value-nya. Yang kita ambil adalah value-nya itu. Jadi, kalau saya sih lebih memilih tidak dipilih. Ya karena nggak pernah ulang tahun. Yang tadi selagi belum akad. Kalau khitbah tuh nggak ada konsekuensi hukumnya. Hanya soal etika. Orang sudah khitbah, kemudian nikahnya dengan orang lain boleh apa enggak? Apa? Tapi etikanya jangan melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaramu. Al-akhid bati akhi itu namanya pagar makan tanaman. Tapi kan ada prinsip, selagi belum ada janur kuning masih ada harapan. Nah, gitu kan. Jadi sebelum akad tuh nggak ada masalah. Kalau dia sudah akad, karena begini, ini mohon maaf nih, yang namanya nikah dalam Islam itu adalah al-mahru muqabilul wudu. Mahar itu imbalan daripada wudu. Saya nggak perlu terjemahkan wudu itu apa. Jadi kalau dia sudah berhubungan suami istri, maka hilang karena sudah diambil gitu ya. Sudah dinikmati lah kira-kira begitu. Nah, kalau konteksnya belum diapa-apain tapi sudah akad, maka kompensasinya hanya setengah karena butuhnya ini belum diapa-apain. Tapi ya sekedar biar mengobati ini, maka setengahnya dikembalikan kepada suaminya. Jadi kalau sekedar tunangan nggak jadi, belum akad, belum apa ya, secara hukum tidak ada konsekuensi. Kira-kira begitu Bu ya. Malah kalau kita kan Imam Syafi'i itu namanya akad itu sakral Pak. Harus nggak ada jeda. Mobil tuh ankah tuka bi ibnati fulanah binti ini bimahrin kaza wa kaza, langsung ditekan sama mulut itu. Mobil tuh nikah bimahrin majburin. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki enggak. Di Maroko tuh orang nikah nih, mana mempelai laki-lakinya ini, mana walinya ini, mana saksinya ini, udah setuju, tanda tangan.
nikah udah jadi, udah nikah itu nggak pakai begini, sah. Tuh teman saya nikah sama orang Maroko, dia bilang, ini udah nikah saya ini kata dia gitu. Ada gimana? Mana suaminya ini juga tenang. Karena ketika tanda tangan itu sudah setuju itu berarti sudah mewakili si God. Gitu kan? Kan sama dengan orang jual beli. Bapak kalau ke warung nih, Pak, saya mau beli beras 5 kilo dengan harga 50.000. Tukang warung bilang harusnya saya terima harganya ini berasnya. Begitu enggak? Bapak kalau beli begitu ketahuin orang, Pak. Kalau kita, Pak 5 kilo ya, udah. Ini duitnya. Itu kan enggak ngomong apa tuh, di uangnya setuju, oh udah selesai. Nah, sekali lagi Imam Syafi'i karena saking hati-hatinya, maka yang namanya ijab qabul itu harus harus tetap. Itu salah satu contohnya begitu ya. Jadi apa namanya selagi makanya nikah itu kan akdun mu'abbad. Akdun mu'abbad. Akad yang sifatnya selama-lamanya. Boleh cerai, boleh amrun thori'un. Tolak itu adalah perkara yang muncul kemudian. Jadi niatnya orang itu tidak boleh temporer, tapi kalau ada masalah dan enggak bisa diteruskan, amrun thori'un, perkara darurat. Jadi realistis. Tidak mungkin dipisahkan oleh kematian, tidak ada. Ya kalau ada amrun thori' silahkan. Oleh karena itu enggak boleh nikah mut'ah, karena mut'ah itu nikah yang temporer. Nah, bagaimana yang di puncak itu? Ayo. Yang di puncak itu enggak kontrak, Pak. Nikahnya bener. Ada saksinya, ada walinya dan tidak terucap tenggat waktunya enggak. Tapi di luar akad itu mereka sepakat. Nanti ini hanya 3 bulan. Jadi nikahnya sah, tapi dia berdosa karena dia berniat untuk pada waktu tertentu. Jadi ketika nikah itu nggak ada dikatakan 2 bulan, 3 bulan nggak ada. Tapi dia di luar itu dia sepakat bahwa nikahnya itu hanya sekian bulan. Jadi itu namanya memanipulasi hukum. Memanipulasi hukum. Jadi seolah-olah akdun mu'abbad tapi sebetulnya sudah sudah sepakat bahwa itu kan pernah diliput itu. Kalau sekian bulan ini harganya sekian puluh juta, ada calonnya, ada penghulunya, harus macam-macam lah, banyak yang terlibat di situ itu, ya. Soal-soal begitu itu, gitu ya Bu ya. Ya tutup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.